Bentar, jangan mulai nge-lag. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu presentasi tentang pendekatan kritis. Nah, di kelompok 6 ini ada saya sendiri, Charlie, ada Amel, ada Apip, dan ada Nurul. Next, Mel. Nah, di kelompok kami akan membahas ada beberapa subbab, yaitu ada teori pendekatan kritis, dan yang kedua itu ada metodologi penelitian dalam pendekatan kritis. Next, Mel. Nah, pendekatan kritis. Pendekatan kritis ini mengadopsi kerangka acuan radikal dengan menganggap organisasi sebagai situs domasi. Maksudnya ini acuan radikal itu adalah suatu kelompok atau suatu paham aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Nah, pendekatan ini juga dilihat dari teori sebagai kekuatan yang dapat membebaskan individu dari kekuatan organisasi yang mendominasi ini atau mempertimbangkan bagaimana karyawan menolak dominasi organisasi. Next, Mel. Nah, ada beberapa akar terpenting dari teori kritis dalam komunikasi organisasi. Dapat ditemukan dalam karyanya Karl Marx. Nah, Karl Marx ini adalah seorang intelektual Jerman yang hidup di abad ke-19 yang meneliti hubungan antara pemilik dan pekerja dalam masyarakat kapitalis. Dan dia juga berteori bahwa ada ketidakseimbangan atau kesenjangan sosial yang melekat dalam hubungan ini. Dan pada akhirnya pekerja akan bangkit dan akan memberontak melawan sistem kapitalis. Next, Mel. Nah, Karl Marx ini juga percaya bahwa kritik atau komen itu akan mengarah pada revolusi karena mengungkapkan kebenaran mendasar tentang kondisi sosial manusia. Dan Karl Marx juga mencatat bahwa apa yang harus kita capai saat ini semakin jelas. Kritik tanpa henti terhadap semua kondisi yang ada. Tanpa henti, maksudnya ini kritik ini tidak takut pada temuannya dan hanya sedikit tidak takut pada konflik dengan kekuatan yang menjadi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Amel. Selanjutnya ada teori dalam pendekatan kritis, yaitu teori kontrol konservatif dan teori feminis. Teori kontrol konservatif ini berasal dari karya James Barker, George Cheney, dan Phil Tompkins yang mencoba menjelaskan bagaimana hubungan kekuasaan dapat diubah di era organisasi berbasis tim dan bentuk alternatif. Ada 3 konsep khusus penting untuk memahami teori. Ada kontrol, identifikasi, dan disiplin. Kontrol ada feminis liberal, yaitu meyakini bahwa penghapusan subordinasi perempuan harus berasal atau berawal dari sistem, dan perempuan hendaknya berjuang untuk mendapatkan peran yang adil atas kontrol terhadap lembaga yang dikuasai kaum laki-laki. Yang kedua ada feminis radikal. Feminis radikal justru meyakini bahwa emansipasi perempuan hanya akan terwujud melalui destruksi terhadap lembaga-lembaga yang didominasi laki-laki atau melalui pemisahan total perempuan dari lembaga semacam ini. Yang ketiga ada feminist standpoint yang bekerja untuk memperkuat peluang bagi berbagai suara-suara yang terpinggirkan agar terdengar dalam dialog masyarakat. Yang keempat ada feminis postmodern berupaya merombak atau deskontrak sistem yang didominasi laki-laki untuk memunculkan perspektif perempuan. Kontrol Edwards mengidentifikasi ada 3 strategi luas untuk melakukan kontrol dalam organisasi modern. Yang pertama ada kontrol sederhana, yang kedua kontrol teknologi, yang ketiga kontrol birokrasi. Identifikasi.
Identifikasi adalah konsep kunci kedua untuk memahami sistem kontrol konsertif. Jadi, dalam sistem kontrol konsertif, seorang individu mengidentifikasikan dengan nilai organisasi atau kelompok kerjanya tanpa adanya kontrol sederhana, teknologi, atau birokrasi. Disiplin. Disiplin adalah sebuah konsep terakhir yang penting untuk memahami Itu teori si kontrol konsertif. itu si Riban yang baca, Mel. Selanjutnya ada disiplin. Disiplin adalah sebuah konsep terakhir yang penting untuk memahami teori konservatif kontrol atau adalah disiplin. Nah, yang penting diperhatikan adalah meskipun nilai-nilai yang diunggah berasal dari dunia dan disiplin diterapkan oleh kelompok kerja. Dengan demikian, sistem kontrol terpadu didirikan di mana pekerja mengidentifikasi dengan nilai-nilai organisasi dan kemudian mendisiplinkan perilaku sesuai dengan norma-norma tertentu. Singkatnya, teori kontrol konservatif berpendapat bahwa kekuasaan tertanam dalam sistem identifikasi dan disiplin. Bisa di next. Slide-nya bisa digeser. Next ke teori feminis. Selanjutnya teori feminis dalam pendekatan kritis. Jadi perempuan dan laki-laki berbeda. Perbedaan perempuan dan laki-laki dapat dikelompokkan ke dalam perbedaan biologis dan perbedaan sebagai hasil konstruksi sosial budaya. Perbedaan antara perempuan dan laki-laki sebagai hasil konstruksi sosial budaya biasanya disebut dengan gender. Ada 4 perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki. Bisa dilihat dari ciri-ciri biologis antara keduanya, baik ciri-ciri yang bersifat primer dan ciri-ciri yang bersifat sekunder. Nah, ada pada jenis kelamin tertentu, tetapi tidak selalu ada pada jenis kelamin tertentu. Selanjutnya ada teori feminis dari 4 sudut pandang. Yang pertama itu adalah feminis liberal. Feminis liberal itu meyakinkan bahwa penghapusan subordinasi perempuan harus berasal atau berawal dari sistem dan perempuan hendaknya berjuang untuk mendapatkan peran yang adil atas kontrol terhadap lembaga-lembaga yang dikuasai kaum laki-laki. Yang kedua, feminis radikal. Feminis radikal justru meyakini bahwa emansipasi perempuan hanya akan terwujud melalui destruksi terhadap lembaga-lembaga yang didominasi laki-laki atau melalui pemisahan total perempuan dari lembaga-lembaga semacam ini. Yang ketiga ada feminis standpoint. Feminis standpoint bekerja untuk memperkuat peluang bagi berbagai suara-suara yang terpinggirkan agar terdengar dalam dialog-dialog masyarakat. Dalam teori ini, Harding dan Wood menggagas bahwa salah satu cara terbaik untuk mengetahui bagaimana keadaan dunia kita yaitu dengan memulai penyelidikan dari standpoint kaum perempuan dan kelompok marginal lain. Yang keempat, ada feminis postmodern. Feminis postmodern berupaya merombak sistem yang didominasi laki-laki untuk memunculkan perspektif perempuan. Next slide. Selanjutnya ada metodologi penelitian dalam pendekatan kritis. Metodologi penelitian yang digunakan oleh teori kritis adalah kritik ideologi. Data kuantitatif dapat berkonstruksi pada kritik semacam itu dengan menunjukkan bagaimana sumber daya didistribusikan dalam organisasi dan bagaimana individu memandang kehidupan mereka dalam organisasi. Next slide. Salah satu teknik penelitian yang unik bagi para teoritikus kritis dan bagi kritikus postmodern ahli teori biasanya dikenal sebagai dekonstruksi. Dekonstruksi melibatkan atau membongkar sebuah teks untuk mengungkapkan sosial dan makna politik. Dengan demikian,
Dates 2005 berpendapat bahwa aspek terpenting dalam mengambil pendekatan kritis dalam komunikasi organisasi adalah menjalani kehidupan yang dicirikan oleh mode keberadaan yang kritis. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.